Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Di pertemuan hari ini kita akan mengkaji sebuah amalan yang oleh Rasulullah SAW dikatakan ringan. Dua perbuatan ini ringan, ibadah ini ringan, tapi yang melaksanakannya sedikit. Huma yasirun wa may ya'malu bihima qalilun. Ringan tapi sedikit yang melaksanakan. Padahal janjinya dakhalal jannah. Apa itu? Inti dari hadis yang ke-8 ini, bahwa yang pertama adalah orang yang berzikir setelah sholat, membaca tasbih, membaca hamdalah, dan membaca takbir. Kalau di riwayat ini 10 kali, 10 kali, 10 kali. Itu kan ringan. Dan ibadah yang kedua adalah berzikir sebelum tidur. Dan yang kedua yaitu orang yang berzikir sebelum tidur. Wa yukabbiru arba'an wa salasina, membaca takbir 34 kali. Wa yahmadu salasan wa salasina, membaca hamdalah 33 kali. Wa yusabbihu salasan wa salasina, membaca tasbih 33 kali. Itu juga ringan. Yang pahalanya oleh Rasulullah dikatakan orang yang bisa melaksanakan dua ini, zikir dua ini setelah sholat dan setelah sebelum tidur, maka dakhalal jannah. Maka para sahabat itu bertanya, wahai kenapa Rasulullah huma yasirun wa may ya'malu bima qalilun? Qala ya'ti ahadukum yakni asyaiton fi manamihi fayunawwimuhu qabla ayyaqulahu. Maka ternyata kok sedikit, kenapa? Ternyata ketika sebelum tidur orang itu dibisik-bisikkan untuk melupakan berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga dia tidur tidak dalam keadaan berzikir. Kemungkinan tidak zikir tapi HP-nya yang aktif. Itu sebabnya, makanya orang yang melakukan sedikit, dan orang yang setelah sholat juga sedikit yang melaksanakan, karena setan juga mengingatkan kebutuhannya ketika setelah sholat itu apa saja. Wa ya'ti fi sholatihi wa yudzakiruhu hajatan qabla ayyaqulaha, dan setan mengingatkan hajat-hajatnya, kebutuhan-kebutuhan yang harus segera dilakukan setelah sholat, sehingga walaupun itu sebenarnya ringan yang tidak ada 2 menit tapi dia lupakan. Boleh disurvei orang yang melaksanakan ini dengan yang tidak. Coba disurvei orang yang sholat sama yang tidak sholat, kira-kira banyak yang mana? Banyak, wallahu a'lam. Tapi kalau yang zikir sama yang tidak, kemungkinan survei secara gampang-gampangan dilihat mata, banyak yang tidak. Biasanya kalau zikir, kalau dia sholatnya jamaah, kalau tidak jamaah biasanya ya langsung, bukan Allah tidak zikir tapi dia langsung yang dipegang biasanya ya HP atau apa mengerjakan PR atau apa. Itu artinya apa? Kita diingatkan oleh Rasulullah SAW, dua ibadah ini ringan, yang pahalanya luar biasa, yang salah satu rahmat Allah turun sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala memasukkan hamba yang mengerjakan ini ke surga, tapi sedikit orang yang melaksanakannya.
Mungkin ada yang bertanya tentang jumlah yang dibaca. Setelah sholat tadi kok 10, 10, 10. Sementara yang biasanya kita itu ketika sholat adalah 33, 33, 33. Memang ada perbedaan di hadis yang lain, khusus yang hadis yang lain. Mungkin ada yang bertanya, kenapa jumlah yang dibaca kok berbeda? Tadi kok setelah sholat yang dibaca tasbih 10, hamdalah 10, takbir 10. Sementara yang biasa yang kita laksanakan, yang diajarkan oleh guru-guru kita adalah 30, 3, 33, 33 diakhiri dengan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Nah, itu jadi gini, bahwa hadis Rasulullah itu tidak satu macam, berbagai macam pilihan. Seperti hanya wirid dan sholat itu bukan hanya satu macam, berbagai macam pilihan. Seperti yang jumlahnya 33 ini, kalau kita teliti itu adalah riwayat dari Imam Muslim. Itu yang dipilih oleh ulama-ulama kita, yang diajarkan kepada kita, sehingga setelah sholat itu jumlahnya 33, 310. Dalam hadis itu dikatakan orang yang membaca 33, 33, 33 itu mufirat khotoyahu walau kanat misla zabatil bahri, maka akan diampuni dosanya walaupun sebanyak buih di lautan. Nah, itu riwayat Imam Muslim. Jadi adanya pilihan itu boleh untuk memilih, karena naluri manusia itu biasanya seneng kalau banyak pilihan. Kalau hanya satu pasti ya kok nggak ada pilihan ya. Nah, kalau sudah ada pilihan bisa milih, silahkan milih sendiri. Kalau tidak bisa milih, apalagi kalau ada hubungannya dengan agama, hubungannya kepada ibadah, maka kita tanya kepada orang yang ahli. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Maka bertanyalah kepada orang yang ahlinya. Sehingga itu kembali lagi kepada hadis Rasulullah SAW tadi, bahwa sedikit orang yang melaksanakan zikir sebelum tidur dan setelah sholat. Yang keduanya itu adalah mempunyai keistimewaan yang luar biasa. Semoga kita termasuk orang yang sedikit itu, sehingga memperbanyak kesempatan masuk jalan menuju ke surga kita. Amin Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.